Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan sukses selalu untuk semua para petani di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk menekan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang sehingga kami dapat terus berbagi informasi, ilmu dan juga pengalaman. Oke, di video kali ini kami akan coba mengulas tentang anjloknya atau turunnya hasil panen padi di bulan ini. Anjloknya hasil panen padi tidak terjadi hanya di daerah ini, namun di beberapa daerah lain juga mengalami penurunan hasil panen padi yang cukup signifikan. Oke, kita akan coba sedikit mengulas penyebabnya. Untuk penyebabnya yang pertama yaitu faktor cuaca. Untuk faktor cuaca yang pertama yaitu masih seringnya turun hujan malam ketika padi ini di fase primordia atau di fase pembuahan. Sehingga hal tersebut juga akan menyebabkan timbulnya penyakit bakteri. Kemudian faktor cuaca yang kedua yaitu sinar matahari yang terasa lebih panas akibat pancaroba atau pergantian musim. Hal ini juga sangat berpengaruh untuk tanaman padi, terutama untuk tanaman padi yang terlalu banyak menggunakan pupuk urea. Dan hal itu akan menyebabkan daun pada tanaman padi ini akan mudah mengering atau ngeresek, apalagi pada bagian daun bendera. Hal itu akan berakibat pada kurang optimalnya pengisian, sehingga banyak bulir-bulir padi yang hampa atau yang berisi separuh seperti ini. Dan hal inilah yang akan menyebabkan menurunnya hasil panen. Selain membuat daun pada tanaman padi gampang mengering atau ngeresek, bertambah panasnya sinar matahari juga berakibat pada mengkerutnya pada kulit gabah seperti ini, sehingga gabah akan kelihatan seperti tua mendadak, dan hal itu juga akan berpengaruh pada bobot, sehingga hal ini juga akan mengurangi hasil panen. Kemudian untuk faktor yang kedua yaitu faktor hama. Faktor hama yang umum menyerang ketika di akhir musim hujan biasanya walang sangit. Walang sangit ini akan menyerang tanaman padi atau malai padi ketika padi sedang masak susu dan akan menghisapnya, sehingga hal ini juga akan menyebabkan banyaknya padi yang hampa dan juga menghitam seperti ini. Dan hal ini sangat berakibat pada menurunnya hasil panen. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor penyakit. Untuk faktor penyakit ini banyak didominasi oleh penyakit yang disebabkan oleh bakteri, apalagi di saat sering turunnya hujan malam. Contoh penyakit yang menyerang yaitu penyakit blast seperti ini. Dan penyakit blast ini biasanya menyerang pada daun bendera. Hal ini akan menyebabkan daun bendera akan menjadi rusak sehingga pengisian pada malai akan kurang optimal. Dan akan banyak biji-biji padi yang hampa. Dan hal itu akan sangat menyebabkan turunnya hasil panen. Kemudian penyakit selanjutnya yaitu penyakit hawar daun atau Xanthomonas seperti ini, di mana terlihat banyak daun padi yang sudah mengering atau ngeresek. Hal itu juga akan berakibat pada kurang optimalnya pengisian. Kemudian ada juga penyakit bercak daun. Dan juga penyakit jamur tempe.
Jadi itulah beberapa alasan penyebab turunnya hasil panen di tahun ini. Jika di tahun kemarin hasil panen padi di masa panen raya bisa mencapai antara 6 sampai 8 ton per hektar, maka di tahun ini hanya mencapai 5 sampai 6 ton per hektar. Bahkan ada yang hanya mendapatkan hasil panen 4 ton per hektar. Jadi untuk rata-rata berkurangnya hasil panen di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun yang kemarin, yaitu selisih 2 ton sampai 3 ton per hektar. Apalagi ditambah dengan anjloknya harga di masa bulan Ramadan akibat banyak gudang yang tutup. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga sukses selalu untuk semua petani di seluruh Indonesia. Salam pejuang pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.